Kita memperbaiki di hari kedua. Adaptasi berarti Yes, kuncinya ya. adaptasi. And kita sudah bisa masuk ke fase drafting. Sudah siap kali ini kita lihat seperti biasa Fanny dan Bruno. Oke, Wow. menarik sekali melihat Ini sepertinya nggak Eman kepencet kali. Apa gimana? kayaknya Eman emang bener-bener mau menangin landing phase-nya kali ya. Oke. Kayak dia mungkin udah merencanakan sesuatu, mungkin hero seperti Clean, Ya. ya kan? Karena seperti kita tahu kalau ada yang sempat bilang bahwa Clean ini kelemahannya kalau di landing phase itu bertemu dengan Bruno. Karena secara critical damage itu Bruno lebih jauh bahkan lebih tinggi ketika Mecha Legs-nya tuh aktif. Karena kita tahu sendiri lah, semakin sering critical atau bahkan bola yang dikeluarkan oleh Bruno nanti pasifnya akan semakin tinggi juga. Iya. Betul sih. Jadi kayak tapi emang kalau mau menang lane apakah ancaman utamanya Bruno gitu. Kalau emang Bruno-nya nggak ada, emang hero lain nggak bisa nggak akan bisa ngimbangin. ini ya. Dan ditambah lagi sekarang ada Saber juga. Jadi Oke. dari RSG ini band-band yang selama ini kita belum lihat Belum sih. pernah lihat atau mungkin Mas Ger dan juga Arashi, RSC Philippines Dulu. ini adalah penganut quotes bahwa lebih baik gaji UMR kecil daripada Cyberwam. Kalau yang kemarin. Ini lagi rame kebetulan kan, soal yang kemarin kan, bagaimana kehadiran dari Cyberwam yang sempat dipertanyakan juga. Tapi untuk sekarang Ini dengan- bener kan tapi apa kita nggak repick? mereka lanjut. Nampaknya Dan masih hero-nya lanjut bener ya. nge-pick apa Bitrix. nge-ban-nya bener lagi ya. Ya. Dari sisi Evo sih bener ya. Dari sisi RSG ini yang agak mengagetkan. Bahkan lihat sejauh ini. senyuman dari Demon Cat yang menandakan bahwa mereka memang melepaskan banyak hero Banyak banget bukan Dengan- banyak lagi dengan nih, Mak. sebuah tujuan kayaknya Mas Ger. Yes. Ya aku lihat apa di sini kayaknya mereka ingin memberikan Veldora Joy. Tapi wait, Wow. minute. Nana. Oke. Ini serius kah? Teorinya sih Nana tuh bisa wave clear dan kalau lawan tim yang agresif sih, Molinanya tuh bisa banget jadi crowd control yang sangat mengganggu ya karena ditaruh aja terus kalau ada assassin lewat-lewat atau ada fighter yang lagi lompat tahu-tahu nggak bisa apa-ngapain gitu kan. Dan di Oke. tim fight yang besar sebenarnya ultinya juga high impact tapi kita jarang lihat juga di Jarang banget. Makanya sisi kan kompetitif. no pick ya kan. Dan kita lihat sendiri bahwa percentage win-nya benar-benar sangat minim sekali. Makanya cukup mengejutkan sekali dan untuk pick yang Pakito Nah, ini beneran kali loh ini. Pakito. Iya. Untuk pick Pakito ini kayaknya udah clear, oke banget. Nana, Hayabusa juga sempat dimunculkan. Nana ini. Nana, Aduh, Julian. Julian ya. dan Leslie. Kita sempat ngomongin ini ya, Be, kemarin kayak hero-hero agresif di mid lane yang ada wave clear, yang bisa gank, yang bisa burst damage itu lagi meta banget. Apakah Julian akan muncul? Selama ini kita Julian tanya-tanya dan Hayabusa. ternyata sekarang muncul ya. Ya makanya ini sempat mempertanyakan juga sih waktu itu. Dan Light, apa yang lagi dilihat sama Light ini kebetulan? Light, diem aja. Melotot ke kamera ya. Melotot ke kamera, mempertanyakan apa yang sedang terjadi sepertinya. Saya juga ingin mempertanyakan sesuatu kepada Light sih. Apa tuh? Kenapa nggak jadi? Kayak gitu aja. Ya kan bener ini draftnya akan di restart Iya. nampaknya. Oh, Begitulah teman-teman ya. Told you before, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. agak Kaget ekstra saya. sih. Kaget saya makanya. Ya kita semua juga kaget sih. Kenapa Mas Ger. Bruno, kenapa saya? Tiba-tiba si Zaz atau apa gitu kan. Iya. Ini kenapa sih orang ini ngeliatin kita mulu ya? Kan makanya tadi saya tanya Mas Ger. Ini kan mereka memperlihatkan apa mata ke kamera kan si Light ini. Saya juga penasaran. Ini Light penasaran, saya penasaran juga sebenarnya. Semua penasaran. Dia Semua nggak kedip loh. penasaran. Guys, dia tuh Dia nggak masih kedip nggak loh. ngedip loh beneran. Iya. Nah, tapi Light ini kayak- sampai ke jiwanya gitu kelihatan. Apa? Kenapa? Gitu. Ini kayak gazing the soul gitu. Gazing into Gazing your the soul, ya. Oh, Mas Ger Inggris banget nih. Kapan jadi kemeja Inggris? Nggak mau, takut. Takut. Udah, ngeras aja. Terakhir saya sama Mirko sama Arasi juga begituin Mas. Dan jawaban saya sama. Nggak mau. Takut. Jawaban saya sama. Persis. Sekali-sekali Jangan. boleh lah. Ya, Jangan. sekali-kali boleh. Ya, sekali aja, sekali sekali udah. aja. Satu season sekali, nah udah gitu loh. Cukup ya, cukup. Iya cukup gitu kan. Aduh. Agak takut sih sebenarnya tapi ya udah lah ya. Tapi tadi udah keren banget loh. Yang kalau ada redraft tadi awal dari mana ya? Apakah dari bandnya yang agak? Kayaknya dari Fanny sih. Apa dari Kayak- Bruno?
ya mungkin Bruno sama Maksudnya Sabernya bakal diganti. Awalnya kan Fanny, terus tadi Fredrin, oke, terus tau Bruno kayak, wih, Itu kan mulai udah aneh kan tuh. Ya, kayaknya mungkin setelah Tapi kita bahas Fanny- lagi ya. Bruno ini bla 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 bla. Iya. Katanya dibahas. Saya langsung bikin asumsi loh, kenapa ya? Saya udah nggak percaya ketika Nana. Enggak langsung enggak. Tapi Saber percaya kan? Nah, Saber percaya karena Saber lu. percaya. Gue percaya karena lu, Be. Kayak kemarin lu bilang kan lebih baik gaji WM daripada Saber Roamer. Ya, juga. Oke. masa sampai di band tapi, aduh gila. Ya tapi kayak spesifik banget gitu loh. Saber bandnya. Padahal nggak ada kasus, kalau mungkin 3 game sebelumnya tuh Sabernya Iya. parah banget, oke lah ya, mungkin mereka Nah. adaptasi gitu. Tapi kalau nggak ada studi kasus di game yang sebelumnya, kayaknya kita juga kayaknya agak sedikit mempertanyakan. Makanya Agak random tentunya, sih. walaupun sedikit terlambat informasi, tapi it's okay. Kita bakal melakukan sebuah repick ya kan, atau rematch pick. Yang dimana nanti akan dimulai harusnya dari Fanny dan Fredrin. Tadi Fredrin sempat kita lihat kan awal-awal. Iya. Mungkin juga sempat menjadi salah satu tujuan band yang jelas banget, clear banget dari teman-teman Evil's Icon. Mereka seolah tidak akan mau untuk melepaskan satu hero tersebut yang kebetulan secara win rate memang tidak 100%, tapi memang secara impact kita tahu sendiri bahwa jungler Fredrin ini powerful banget Powerful sekali memang. dan dia bisa mengendalikan objective play, entah turtle atau bahkan lord. Dan ditambah lagi kalau dalam team fight atau di dalam pertarungan di mid lane mungkin atau di jungle di di apa ya, menit-menit awal gitu. Fredrin tuh fleksibel banget tuh, bagus banget karena emang crowd controlnya banyak dan dia juga HP-nya cukup tebal ya. Iya. Dan juga banyak regen. Jadi kalau kita ngomongin meta sekarang yang 3 orang mid, roam, dan jungle tuh harus bareng-bareng, Dan masih efektif dilihat banget. sih. Tapi iya kita masih dipelototin ya. Dia udah kedip belum sih tadi? Pas Belum kameranya nggak nyorot dia tahu kedip nggak? sih ya. Tapi emang Light ini kayak apa? Kenapa? Menanyakan sesuatu kepada kita. Oh, why me gitu. Iya. Kalau saya malah mau nanya balik, Mas. Why me? Kalau saya malah mau nanya balik ke light. Lightnya ini loh. Tadi pertanyaan saya jelas. Cuma satu kalimat aja. Apa tuh? Kenapa nggak jadi? Nggak jadi apanya? Nggak tahu. Saya cuma pengen lempar bola panas aja. Kenapa nggak jadi? Langsung, hah? Mungkin beberapa ada yang tahu. Saya menanyakan konteks sih. Saya mau tag dia di Instagram. Instagramnya apa ya? Wah, RSG Light. RSG. Light. Nama panjangnya Aaron. Wow, ini. Dan masih nggak berkedip sama sekali. Apakah dia lagi nunjukin ke audiens kalau dia tuh fokus banget ya? Ntar kalau lagi main di Line of Dawn juga dia nggak bakal kedip tuh. Jadi Apa? kayak Iya, perjanjian ini pasifnya ya. ada flicker Dia kayak apa? tidak Dia pernah kelihatan berkedip semua. sama sekali ketika rata-rata manusia dalam 1 menit setidaknya melakukan kedipan Itu sampai di sebanyak 30 kali. Saya udah mulai takut. Ini orang kesurupan. itu kayaknya ada yang nyuruh dia kedip gitu. Iya. Dylan Aaron. Dylan Activeon. Aaron, ya itu dia. Ada yang itu nggak sih pakai stopwatch gitu? Ini lama banget loh. Ini bisa Ya. jadi fun fact untuk playoff nanti. Iya. Bahwa Rekor baru. Light Ya? adalah player terlama yang tidak berkedip Adalah. selama berapa menit misalkan. Adalah light. Adalah Light. Ini jangan-jangan ntar pas lagi udah mulai draft dia karena melotot begitu salah pencet lagi nih. Waduh. Enggak dong. Jangan-jangan. Oh, semuanya Wow, jauh Rashi. banget. Jauh sekali. Jauh banget. Dari fase band pick sebelumnya bahkan Nah, ini yang baru muncul bener. Fanny Fredrin, dan sekarang ini mungkin baru kita akan melihat draft pick sesungguhnya dari kedua belah tim. Ada Kadita, Arlot, Kufra, dan Franco. Ini hero light dibungkam semuanya. Karena mungkin dia kelamaan melotot ya. Kayaknya dari Anjir. Evos Icon kayak waduh. Udah ban aja deh. Ban aja hero-nya. Benar Aduh, juga. Gue nggak mikir ke situ Gak loh. mikir ke sana sih, tapi kayak wow. Agak sedikit berbelok sedikit ya dari bagaimana kehadiran draft yang cukup banyak sebenarnya secara opsi. Tapi emang benar-benar secara Kufra di sini yang di ban ini udah Ya. target ban banget ke arah light. Jelas udah banget, ini ya. clear banget. Personal nih ke arah Personal. Personal banget ke arah light. Sebenarnya emang ngeri sih. Dia udah fokus begitu. Kayaknya di Line of Dawn bakal lebih serius lagi nih. Tapi dari Katanya pas sisi ditanya mamanya ada sesi interview gitu atau apalah atau pas besoknya ketika mereka kan sama-sama lolos ke babak Istora Senayan ditanya kan, kemarin kenapa kelilipan? Iya. Kemarin kenapa kok melotot nggak ini? Iya, mata gua kering nggak bisa nutup. Wah. sekering itu kah? Seram. Emang bisa sekering itu ya? Bahaya juga tuh. Nggak tahu sih sebenarnya. Ya tapi untuk RSG sekarang udah ada Fanny juga ya. Tapi linknya masih bebas kalau Evos Icon mau ngambil atau mereka mau ngeban duluan. Karena emang first pick masih di tangan RSG. Tapi banyak banget hero potensial yang masih available loh. Masih ada Valentina, masih ada Pakito. Lebih dipaksain untuk bawa link gak sih jatuhnya? Kayak Evil's Icon ini emang sengaja melakukan ban yang non-link sehingga nanti
menandakan identifikasi kalau seandainya RSG Philippines yang membawakan linknya, mereka bakal ngedeny link tersebut dengan entah Fredrin, entah Balmond, atau bahkan mungkin kita akan melihat hero-hero seperti Basya yang rotasinya juga tidak kalah cepat dengan link. Karena kita tahu sendiri Basya Shield Unity itu udah kayak roda, dia berjalan, berputar seperti kehidupan ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di bawah, betul. Kadang di bengkel. Benar. Ya rodanya Karena di bengkel. roda soalnya. Kadang rodanya di bengkel. Wah, Arasi kayaknya harus agak sedikit di build up ya. Apanya dengan jokes father. Valentina. Father. Uncle. Uncle, oke. Tapi Valentina untuk Aqua ya lebih jelasnya. langsung direspon pakai Kaja juga dari Evos Icon. Pertanyaan nih, Be, kalau ada tim yang masih mau pakai dulu tuh kayak dulu omongnya jauh banget ya. Kemarin pas baru mulai MPL, Mirko sempat bilang ada combo Angela, Uranus sama Link itu tuh kayaknya OP banget. Tapi kita sempat lihat sekali di MPL nggak berhasil. Dan sejauh ini juga kita belum melihat variasi dari combo tersebut. Emang udah nggak meta aja atau gimana ya? Kalau kita berbicara meta, masih meta, tapi counternya udah jelas terlihat ada Dairoth di sana. Jadi dengan Dairoth ketemu Uranus, apalagi ada Angela, armor breaker dari Dairoth ini udah terlalu fatal banget. 50% physical defense sudah bisa dipastikan akan hilang. 50% loh ya, bukan 50 physical defense tapi 50%. Jadi mau sebanyak apapun physical defense sudah pasti akan langsung hilang secara instan ketika berada di depan dari Dairoth. Dan untuk sekarang dengan di picknya Cloud, Leslie langsung menjadi jawaban. Dan aku suka banget pick Leslie di pick ketiga kali ini dari EVOS Icon, karena kebetulan XP lainnya Uranus akan dibawakan oleh Nats. Dan kita tahu sendiri bahwa Uranus ini sebenarnya stacknya berdasarkan hero-hero yang continuous damage. Yang berbeda dengan Leslie ini tipe yang one shot, one kill. Kan sniper ya? Lebih ke quotes-nya ya. Karena dia emang sniper gitu, jadi emang pukulannya tuh lebih dikit tapi langsung lebih nampar gitu. Dan ini juga dengan adanya Kaja bisa memungkinkan buat EVOS Icon tuh bakal ntar Divine Judgment sebelum dia bisa pakai Consecration langsung Nuts diamankan duluan. Tapi langsung BS seperti yang baru dibicarakan, Dairoth-nya langsung di-ban. Ben Dairoth. Dan bahkan masih berlanjut untuk Light itu sendiri karena kayaknya udah bahkan sampai ada 3 hero ban menuju ke arah dari Light itu sendiri ya. Ini kalau misalkan band terakhirnya Chow, ini benar-benar dihabisin hero-nya 4 ke arah Light, 1 ke arah dari Aqua doang dan Grok. Makin memperjelas bahwa memang 4 hero roamer dari Light ini sangat menyusahkan bagi EVOS Icon. Sebagai tim yang sangat tergantung ke rumor sih, sebenarnya di meta sekarang juga masih banyak opsi ya. Kalau mereka mau pakai, oh tadi mau Bang Franco cuma dari band ya ternyata. Aku mikirnya malah sebenarnya bisa dinaiki ke arah Mino juga. Minon Fury bareng sama Cloud itu bakal jadi sesuatu yang bakal mengejutkan sekali. Apalagi kebetulan Valentinanya berada di kubu dari RSG Philippines. Tapi kalau kita melihat sedikit ya kan dari sebelah kanan EVOS Icon, mereka juga masih butuh mid laner. Aku sangat-sangat merekomendasikan mid laner yang bisa nge-follow up Kajanya. Itu udah cukup banget. Kalau seandainya ini dia memaksakan membawa Faramis, menurutku bakal tuker-tukeran aja sama Aqua ultimate-nya. Mid laner, pemain tengah ya, Adrien Rabiot. Wow. Dan Paul Pogba. Wow. Beda. Oh beda. Beda game kayaknya. Saya kenalnya Frank Lampard terakhir. Wah, Frank Lampard. Udah lama Wah, banget itu lama soalnya. banget. Iya, tapi untuk sekarang untuk yang bisa nge-follow up damage cepet, Lunox paling masuk. Burst Karena damage Lunox juga ya. Iya, bisa melakukan burst damage ke arah Uranus. Tapi jaraknya kecil. Dan kita lihat biasa tuh, wah Pakito ya ini ada burst Jawaban damage juga, juga, sih. jawaban untuk Uranus juga, Arashi. Betul. Tapi semenjak Pakito yang udah mulai muncul saat ini, seharusnya lebih berhati-hati sama hero-nya Demon Cat yang belum muncul. Karena bisa jadi Martis atau bahkan Hellcard sama metodenya kayak tadi dari Nea ya kan di Force Legends ketika ada Pakito hero CC. Apalagi di sini hero CC-nya benar-benar minim escape. Ada Fredrin, ada Pakito, jadi tidak menutup kemungkinan Hellcard bisa dibawakan oleh Demon Knight. Hellcurt ya. Agak bakal resiko sih, dan kayaknya Martis. bakal susah buat Martis. nyari target yang gampang karena pasti Leslie-nya bakal susah dicari dan juga ada banyak skill core control buat proteksi ya. Jadi Coba. untuk RSG udah ada Martis sama Uranus, ini udah frontline yang kuat banget, tambah lagi ada Lolita. Jadi kayaknya mereka mau nge-dive bareng-bareng. Ada Blazing Duet sama Valentina juga yang range-nya juga nggak jauh-jauh amat ya. Kayaknya bakal semua orang bakal lompat langsung ke arah Doma deh. Ini bakal jadi meta 9 sahabat Doma lagi. 9 sahabat Doma, apalagi ada Cloud dari Eman ya,
Ini mana tadi udah sempat aku mention bahwa ini Cloud yang mungkin mendekati bagaimana kehadiran dari Skylar dengan Cloudnya yang mengerikan. Tapi balik lagi, Doma menggunakan Leslie, jadi kayaknya kita nggak perlu worry untuk di gold lane. Mungkin kita boleh worry-nya di bagian roamer kali ya. Lolita versus Kaja, ini area of evac versus single target. Sehingga last pick dari EVOS Icon menentukan sekali bagaimana Kajanya akan berfungsi maksimal atau tidak. Karena targetnya ternyata adalah Kagura. Free Purify karena lawannya Lolita. Jadi kayaknya dia nggak bakal menjadi target utama dari Light di game kali ini. Aduh, kita harus lihat nih di game bakal gimana. Karena buat sisi EVOS Icon, Pakito, Kagura, dan Fredrin ini potensi pick off burst damage yang bagus banget. Tapi dari sisi RSG juga ada Valentina yang wave clear-nya kayaknya bakal lebih mantap lagi. Dan di jungle ada Martis yang kalau udah mulai snowball itu nggak bisa didiemin aja sih. Yes, inilah dia teman-teman, kita sudah masuk dan menyelesaikan fase draft. Dan saatnya kita akan melihat kali ini pembuktian dari tim EVOS Icon. Apakah mereka bisa melewati batu sandungan yang sangat besar yang ada di hadapannya. Maka dari itu langsung saja saya umpan ke caster-caster yang sudah siap di sebelah sana. Silahkan Choji dan Itachi. Oke. Terima kasih Arasi dan juga sekumpulan para orang tua yang sudah membuat analisis terhadap game yang sangat luar biasa. Tapi tadi terlihat beberapa hero yang sudah diamankan, bahkan betul. ada beberapa hero yang mungkin saling mengcounter saja. Benar. Terlihat tadi ada Valentina di RSGPH, tapi Kagura di sini deninya boleh-boleh nih. Yang paling aku suka dengan adanya pemilihan ke arah Leslie sih, tapi mungkin yang akan menjadi concern adalah bagaimana untuk menghindari power dari Lolita dan juga Martis yang dibawa oleh arah GPH. Dan ternyata untuk caster prediction kita ini sama-sama satu uniform dengan EVOS Icon di 2-1. Yap, kita lihat saja seperti apa hasilnya karena ini menjadi satu match terakhir yang sangat-sangat penting untuk EVOS Icon. Mereka apabila memenangkan ini asanya untuk lolos itu terbuka dengan begitu lebar, tapi apabila kalah apa mau dikata, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Langsung saja kita lihat untuk game pertama match kedua kita antara EVOS Icon melawan RSGPH. Yap, seperti biasa jungler langsung akan mengisi di area dari farmingannya juga. Pattern farmingnya di sini akan langsung dijalankan, saling mengganggu ya bisa jadi. Betul, tapi kalau kita untuk head to head antar jungler ya, dengan Suzujin membawa Little Ignition, sepertinya sudah ada sedikit info bahwa Suzujin akan full ke arah damage. Dan juga satu lagi yang harus saya ingatkan, jangan lupa untuk tiketnya. Ini udah tinggal di Tribun Legend saja yang tersisa. Jadi langsung aja kalian pesan 30. 30.000 maksudnya tiketnya. 30.000 aja ya teman-teman ya. Di sini kalau ini dia, ini set talent yang sangat-sangat kita impi-impikan ataupun kita mau lihat ya, di mana Lethal Ignition digunakan ya. Kita tahu Pakito ngehitnya nggak cuma sekali aja. Ya kan? Ditambah lagi dengan 3 Trill. kali lah maksimal. 3 kali itu udah yang pattern paling biasa yang kita lihat gitu loh. Tapi ini bisa dibilang untuk jungler hampir mirip ya, dengan perbedaan hanya di core talentnya aja, yang satu Little Ignition, satu Quantum Charms. Sementara kalau kita ngelihat ke arah Martisnya dari Demon Knight, justru dia membawa Assassin Emblem. Jadi mungkin Demon Knight akan mencari sweet spot antara offensive dan juga defensive powernya. Sementara Suzujin, kembali lagi ke topik sebelumnya, dengan power dari Pakito, jabnya itu bakalan sakit dan bahkan heavy revenge-nya bisa memberikan banyak sekali absorb untuk punya prolong team fight. Tetapi problemnya adalah dengan lawan Demon Knight yang kalau udah mengeluarkan Mortal Coil itu joget kanan kiri, kayaknya bakalan agak susah untuk bisa melakukan direct hit damage kepada badan Demon Knight, mengingat bahwa Mortal Coil punya damage reduction. Sementara tadi kalau kita berkaca dari masing-masing jungle, Trill ya yang mereka bawa juga salah satunya. Tapi Nuts mencoba untuk memberikan gangguan. Aku ada di bagian bawah, Cry terlihat dari pojok sebelah kanan. Mulai masuk ke bagian dalam, Nutsnya sedikit lagi yang tersisa. Akankah dia bisa bertahan? Karena barusan ada sebuah lompatan yang dilakukan dan berhasil untuk bisa menjauh dari sebuah payung yang memang langsung dikeluarkan. Dan sekarang Nutsnya menghilang. Barusan 19 ya kena karena beberapa peluru. Tapi Suzujin luar biasanya memanfaatkan semua momentum tersebut dan berhasil mendapatkan turtle. Masuk dengan satu kali jab, langsung mencet retribution, langsung didapatkan turtle-nya. Aku akan bilang bahwa untuk di turtle setup sebelumnya, RSGPH ini mungkin dari segi 19-nya agak kurang on point. Menyisakan sedikit space untuk Suzujin masih bisa nyelip sedikit untuk ngambil ke arah turtle yang pertama. Selebihnya dari situ, laning dari kedua belah tim, entah itu di XP ataupun di arah gold lane-nya, bisa dilihat masih cukup tenang tanpa adanya banyak ombak yang terjadi.
Masih cukup aman, tentram, damai ya semua peperangan yang udah terjadi. Tapi level 5 dimiliki oleh Veldora. Di mana tadi Nuts-nya tertinggal satu level akibat dirinya juga berhasil di take down. Dan Doma masih aman sejauh ini. Satu ini terakhirnya, true damage keluar. Master of Camouflage digunakan, selesai dapat satu Little Crab. Ini kalau untuk dibilang, satu Wait. pertandingan. Divine Judgment berhasil dan Light berhasil langsung diamankan sementara. Tertinggal satu player, Subsujin, what are you doing bro? Dan lenyaplah sudah Subsujin. Oke, Susujin ditukarkan dengan Light. Bisa dibilang pertukaran yang tidak seimbang sama sekali untuk teman-teman dari EVOS Icon. Nah, ini bakalan connect banget dengan topik yang tadi ingin Coci katakan, di mana RSGPH ini sebenarnya punya potensi yang sangat besar untuk mendapatkan early snowball power. Mereka punya Martis, bahkan mereka punya Valentina juga. Walaupun Cloud ini agak scaling, tapi kalau misalkan bisa end cepat, itu untung untuk RSGPH. Ketika kehilangan momentum. Dan sekarang Ivan menghilang. Krite tadi damage-nya nggak masuk dengan sempurna. Yes, pergerakan yang bisa dibilang dikasih surprise banget oleh teman-teman dari RSGPH. Bahkan Nuts masih bisa survive dengan adanya dua player yang langsung memberikan hit kepada badannya. The Grand CHP dari seorang Uranus sudah mulai menebal, membuat Veldora pun sepertinya sudah mulai kewalahan untuk di arah XP lane menahan ke arah Uranus. Tapi ini yang sangat berbahaya sebenarnya dari Light. Gak cuma dari segi Nomenon Blast-nya saja, tapi shield-nya itu bisa ngedeny damage basic attack dari Leslie-nya Doma ataupun ultimate snipe-nya, Pak. Iya, Kagura aja bisa kedinai, Pak. Iya, Kagura juga bisa kedinai. Makanya tadi juga ada damage yang nggak maksimal masuk ke arah beberapa player. Dan sekarang Asura Aura dikeluarkan, Nuts-nya mulai mendorong beberapa player. Ivan tetap stay dari tersebut, tetap teguh kokoh pendirian agar tidak bisa diusir kemana-mana. Tapi barusan Cyclone Eye dan Turtle-nya diberikan begitu saja. Yes, early play yang udah mulai jatuh ke tangan teman-teman dari RSGPH pun sudah mulai terjadi, bahkan dengan perbedaan rate yang lumayan terjadi. Wait, Susujin satu terakhir, Susujin masih berusaha untuk bisa berhasil sama tapi ternyata tidak. Pergerakan dari Susujin yang bisa dibilang benar-benar ditahan banget oleh teman-teman dari RSGPH, tidak boleh dibuat pulang, dan ini adalah problem dari Mortal Coil yang tadi sudah Choji sebut. Dengan pergerakan sangat ekstra datang dari Martis, membuat positioning dari Susujin khususnya akan sangat-sangat susah. Oke, punya jab untuk melakukan dash, tapi kalau kena ke arah musuh, itu jabnya bakal berhenti dan nggak nembus. Betul. Itu yang bikin agak susah sebenarnya untuk bisa pulang dari teamfight yang merugikan. Sementara untuk sekarang ya, satu tertarik yang ada di bagian atas juga udah terbuka. Berarti Domanya harus mencari tempat lain. Tapi barusan ada sebuah yin yang oper tadi keluarkan dan Aquanya pun berhasil langsung dihilangkan. Satu tertarik di bagian atas ditukarkan. Dengan kejadian barusan kita lihat di area outer mid-nya, selesailah sudah pergerakan dari Aqua. Numen Blast yang dikeluarkan, tapi Ivan masih berhasil untuk bisa memberikan gocekan-gocekannya. Leonel Ivan. Ini Nuts sudah benar-benar kenyang banget sih tadi, dipukulin, nggak ngaruh sama sekali, bahkan HP-nya masih penuh, diikuti dengan mana yang tidak berkurang juga. Membuat laning power dari arah XP lane ini seperti layaknya lane mati, Pak. Yap. Harus ada yang babysit dulu, baru Betul. ada yang berubah tuh di arah bottom lane. Kalau enggak udah itu bakalan begitu terus sampai mungkin menit 20 kalau nggak disentuh. Masalahnya sekarang ini udah hari apa nih? Sampai hari Jumat juga kakak kelar yang di bawah Pak, tapi di barusan di bagian atas Ivan yang mencoba untuk bisa kabur tersebut dan masih selamat. Tapi Susujin masuk dari arah yang berbeda. Susujin walaupun kena poin kill 2 kali ya, tapi Masih setidaknya bisa keep up. levelingnya, Yes. levelingnya ini loh, keep up-nya masih bagus banget ya. Bahkan dari segi gold pun juga aku bisa bilang lumayan bagus dengan hanya perbedaan di angka 700 gold saja. Dengan item pertama ke arah Hunter Strike yang dicari adalah penetrasi dengan 15 physical penetration, ditambah lagi dengan adanya 80 physical attack. Membuat ditambah lagi dengan Legend Sword 60, ada 140 physical attack yang dibawa oleh Susujin untuk di game kali ini. Tapi semua hal tersebut sudah mulai ditutup dengan adanya Steel Lake Plates dan juga Guardian Helmet di arah Demon Kite. Ditambah lagi dengan Mortal Coil memberikan damage reduction. Demon Kite sepertinya akan sangat-sangat bersedia untuk melayani prolong teamfight yang diberikan oleh EVOS Icon. Yap, tapi Icon kayaknya mereka masih jauh banget ya. Mereka nggak bakal mau masuk ke dalam area dari pertempuran untuk mendapatkan dari turtle tersebut. Sementara sekarang ada satu damage tadi sepertinya masih belum optimal. Malah wah sakit banget loh itu Blazing Duetnya. Ada double kill yang berhasil langsung didapatkan, tapi Ivan Decimate-nya looking for man yang untuk Demon Kite, tapi ternyata mereka semua masih berhasil untuk mundur dan EVOS Icon kembali tertekan. Sekalinya di arah top lane sudah hilang outer turret dari Doma. Dengan mengetahui Doma pindah ke arah bottom lane perlahan demi perlahan, otomatis fokus dari RSGPH pun juga demikian. Langsung mengambil ke arah outer turret di arah bottom lane, dan ini kalau misalkan terus-terusan terjadi, mungkin yang akan menjadi korban selanjutnya adalah mid lane turret seperti yang kita lihat sekarang, di mana Veldora mengeluarkan
Precious Rush-nya untuk menghilangkan minion yang ada di arah mid lane, tapi itu hanya untuk mendelay saja karena wave juga sudah mulai datang lagi untuk di arah mid lane. Masalahnya menurutku dengan mid lane mengambil ke arah Valentina, ini clear wave minionnya cukup cepat dibandingkan dengan Krite yang menggunakan Kagura. Pertama, mananya boros, yang kedua, damage-nya itu scaling banget sama item, Mbak. Yap. Kalau untuk Valentina kan ya selama level lawan lu itu lebih rendah daripada lu masih bisa dapat XP tambahan Betul. dan juga HP tambahan gitu loh. Nih lightnya coba lihat, lightnya ada 1 di blast dan juga untuk pergerakan dari Veldora tidak bisa tadi untuk maju dan juga memberikan sebuah gangguan. Hanya saja ada 1 defense judgment tadi membuat Veldora pun masuk ke dalam lembah yang begitu kejam lewat satu area defensif RSGPH. Setup dari Light udah mulai menyeramkan. Masuk ke dalam rumput, tiba-tiba dibuka begitu saja. Seenggaknya ada distraksi yang membuat untuk di arah mid lane-nya pun terbuka. Sekarang kalau kita ngeliat rotasi dari arah GPH, mereka berkumpul 3 player di arah top lane sana. Lagi nge-babysit banget ke arah Eman-nya. Karena ya balik lagi, Eman sekarang yang paling kaya. Di tangan teman-teman dari arah GPH. Diikuti dengan adanya Demon Kite. Cuman ini udah mulai menjadi salah satu warning sign sepertinya untuk teman-teman dari arah GPH. Karena power dari EVOS Icon udah mulai kelihatan dari Doma yang dimana Domanya walaupun di pressure masih belum tumbang sama sekali, Pak. Betul, cuman Doma di sini dari golnya cukup tertinggal ya. Ya, dibandingkan Agak sedikit dengan lambat Eman dan ya. Demon Knight. Yes. Emang tinggi banget sih untuk golnya, serius. Tinggi banget loh tadi. Sementara sekarang dari area lot ya mau nggak mau sekarang EVOS Icon nggak bisa masuk ke dalam area defensif yang dibangun oleh area GPS. Mereka harus merelakan, mereka harus mencari objektif lain untuk bisa ditumbangkan. Oke, dengan Lord yang sudah ditumbangkan, otomatis arah GPH punya modal untuk melakukan push lagi. Mungkin akan berjalan di arah top lane dari Lordnya. Dan ini bakalan membuat lane jauhnya, yaitu di bottom lane mungkin bisa dipush oleh Uranus. Mengingat bahwa Uranus dari Nuts juga sepertinya sudah cukup proper untuk langsung saja melakukan laning sendirian. Kalau dapat kill, aman banget. Kalau nggak dapat, tinggal kabur pakai Consecration. Yang ngebuat Uranus sangat oke untuk laning jauh, apalagi melawan Sutsujin di arah bottom lane yang dalam tanda kutip, walaupun levelnya up, tapi death 3 kali nih. Yap. Item pasti bakal fall off dibandingkan dengan Demon Kite. Oke lah ada beberapa damage ke arah Uranus, tapi kayaknya nggak bakal bisa maksimal untuk bisa menumbangkan dia 1 lawan 1. Ivan ketahuan posisinya under banget sekarang leveling yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Icon. Lordnya ada di bagian atas, belum ada objektif ataupun turret yang berhasil ditumbangkan dari pemain RGPS, tapi sekarang Doma memiliki BOD. Wow, ini dia warning pertama, Blade of Despair di tangan dari Doma. Satu shot mungkin sudah mulai memberikan berasa damage 1300-1500 lah mungkin lah. Kalau sudah ada Berserker Fury ya di tangan Doma. Ditambah lagi dengan Quantum Charge harusnya escape mechanism-nya ini cukup oke. Asalkan Aqua tidak mengambil ke arah Divine Judgment. Yap. IMU-nya. Dan itu berbahaya loh karena sempat terjadi beberapa kali. Dan bahkan sebagai yang kita lihat di map sekarang, RGPS ini udah mulai masuk ke jungle areanya dari EVOS Icon. Mereka tahu bahwa dengan Doma yang udah mengambil ke arah Blade of Despair, ini kalau masih kita kasih jungle, ini bakal bahaya. True damage-nya ini bakalan nampar banget ke teman-teman dari RGPH, maka dari itu mereka sudah mulai menginvasi perlahan demi perlahan. Cuman sekarang EVOS Icon hanya tinggal nge-drag game ini jauh lebih lama lagi Itu ya. dia. Mereka harus membuat defensif yang sangat-sangat kuat ataupun tarik ulur yang bisa mereka manfaatkan menjadi sedikit advantage yang bisa mereka ambil. Karena itu pun akan menjamin nantinya Doma akan semakin berkembang lagi dari sisi damage-nya. Untuk sekarang kita tahu Leslie area late game true damage 2000, 2500, 3000 Hal damage biasa kali itu. tembak itu udah hal biasa aja, Pak. Itu udah menjadi hal yang sangat-sangat ditunggu. Yes, tapi ya balik lagi ini lawannya Demon Kite yang dari tadi gameplaynya benar-benar agresif banget. Lihat bagaimana dia pun berani sendirian ke depan sana tanpa adanya light di depannya. Bahkan kalau kita ngeliat dari itemnya pun anti kuiras ditambah lagi dengan Guardian Helmet. Ini item yang bisa dibilang oke, masih belum respect ke arah Leslie-nya dengan Twilight Armor, tapi sudah sangat cukup untuk meminimalisir damage fisikal dari EVOS Icon. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Eman, Eman ini udah mulai jadi dari segi itemnya. Kenapa? Udah ada Corruption Sight, udah ada Golden Staff, udah ada Demon Hunter Sword. Jadi alasan kenapa dia udah mulai sakit banget adalah pertama dia pakai Brave Smite untuk survivability, ditambah lagi dengan udah full item nih. Jadi kalau sampai EVOS akan main rapat, wah ini juga bakal bahaya. Yap. Dan bisa didapetin dengan Ashura Aura. Tadi udah kelihatan ya, tadi udah kelihatan bagaimana efek dari Blazing Duet yang bisa dihasilkan. Nars sekarang udah punya lagi. Jadi Logan Lord yang sudah hadir di menit ke-12. Twilight Armor udah langsung diambil ya, mau nggak mau. Iya, harus menahan Leslie. Harus banget ini, dan kontes pun ya bisa dibilang Cepat banget. ini nggak bakalan bisa diupayakan sih oleh teman-teman dari EVOS Icon. Mengingat bahwa mereka pun untuk di arah front line-nya
Oke punya Veldora, oke punya Brave Smite. Ya, Tapi balik lagi, light. Oke, masih sempat harusnya, masih Apakah- sempat. Woi, Sutsujin. kok cancel? Oke, Sutsujin udah siap untuk menghantarkan damage, tapi kalau kita lihat dari minimap, ada 15 yang langsung dikeluarkan, tapi untungnya Sutsujin masih berhasil kabur. Tapi barusan ada informasi yang cukup baik, Flicker. Yes. Flicker terlihat dari light, berarti informasi ini bisa dihantarkan sebuah pancingan yang cukup baik. Flicker ditambah lagi dengan 19, kurang lebih cooldownnya mungkin di angka 30-35 detik lah. Jadi membuat EVOS Icon pun seenggaknya masih agak pede untuk main rapet-rapetan. Karena kalau misalkan ditanya apakah EVOS Icon harus main rapet-rapetan, menurutku ini bisa jadi advantage. Karena banyak sekali skill source dari EVOS Icon yang punya area of effect. Veldora dengan Fredrin, Kraid dengan Kagura, Susujin dengan knockout strike-nya. Tapi balik lagi, lihat di arah mid-nya ini Lord udah mulai masuk. Dan ini bakal kebagi banget fokusnya ke arah 3 lane untuk defense. Doma. Tadi langsung aja Flicker ke bagian belakang. Doma yang masih berhasil sama sejauh ini, tapi 16 lagi dan lagi. Tidak kena karena siapapun. Masih ada kesempatan untuk beberapa pemain dari EVOS Icon bisa nge-defense area yang mereka punya. Tapi mereka sudah rugi 2 inhibitor turret di area top dan juga mid lane. Membuat sudah akan ada super minion wave yang akan berjalan di area tersebut. Tapi balik lagi, Kraid dengan Kaguranya bisa dilihat damage-nya ini masih tidak bisa memberikan efek yang masif terhadap Nuts. Bahkan untuk di arah bottom lane-nya pun sudah mulai di-push, habis-habisan ditarik satu player. Di depan sana Light masih bisa hidup dengan 1 bar HP tersisa, dengan Immortal juga masih tertanam di badannya. Yap, Light pun masih berhasil pergi. Tapi ada satu Divine Judgment tadi yang udah terlihat, langsung dikeluarkan Domanya. Masih selamat. Kraid masih mencari celah pula untuk menghantarkan ataupun memberikan yin yang overturn agar jauh lebih optimal. Tapi Eman sih, momentum dia tahu tadi kayaknya nggak kondusif, ya udah gua nggak apa-apa nggak keluarin dari Blazing Duetnya. Tapi ini juga Doma sebenarnya lagi nunggu kayak Caster, Pak. Caster nunggu event dan Doma nunggu late game. Jadi ibaratnya ya, Doma tuh dari tadi mainnya play safe banget. Dia tuh bener-bener berlindung di belakang, di depan Veldora sama Susujin. Main poking-poking sedikit, kalau ada yang ditarik sama Ivan, untung. Alhamdulillah gitu loh, bisa di pick off perlahan demi perlahan gitu loh. Bahkan dicicil dengan udah level 14 dari Doma. Tapi kalau nggak dapat ya udah tahan-tahan dulu, karena nanti akan ada satu poin di mana satu tembakannya ke arah dari Demon Kite mungkin bisa menghilangkan sekitar 2 bar HP-nya. Yap. Dan untuk sekarang Demon Kite bar HP-nya itu ada di angka 11 bar HP. Berarti ya sekitar Panjang ya. 20% lah kasar satu kali tembak ya. Tapi kalau berkali-kali juga berasa, Pak. Yap. Itu dia masalahnya. Di bagian bawah Sutsujin masih berhasil selamat tadi ada Suraura ya. Seperti biasa. Ada satu titik buta yang memang harus mereka cari terus-terusan di dalam rumputan. Tahu-tahu kalau di dalam ada sesuatu hal yang bisa mereka ambil ya bagus banget. Tapi kalau tidak ada ya mereka akan cari ke tempat lain lagi. Tapi sekarang para pelebab akan nongol kembali. Veldora level 14, Sutsujin juga level 15. Apabila mereka mau adu-aduan terhadap Retribution agar dari Lordnya bisa diambil ya. Sekarang Sutsujin udah bisa. Tapi dari sisi leveling aja. Cuman teman-temannya under parah. Kalau mau ke arah team fight ngilu ini. Ini nggak bisa dikontes sih sama teman-teman dari EVOS Icon ya, karena balik lagi untuk area of effect power dari arah GPS juga sangat-sangat kuat. Ingat, Aqua udah di arah late game, 7 assist di tangannya. Ini satu kali Arcane Shade aja ini bakalan memberikan damage masif, gak cuman ke arah Doma, tapi begitu pun juga dengan Ivan. Veldora mungkin masih bisa menahan sedikit demi sedikit, tapi ingat ada DPS di tangan arah GPH yaitu Eman dengan Cloud-nya. Gak melulu harus Blazing Duet yang dikeluarkan, bahkan basic attack-nya pun kalau Art of Thievery-nya stack-nya penuh, wah itu bakalan bocor juga sih Itu kencang kepada Veldora. Dan untuk sekarang Veldora sepertinya darahnya ada di angka 9000 HP untuk sekarang. Beberapa saat lagi Lord akan sampai ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Icon. Doma harus mencari posisi agar nanti tiap damage yang bisa dia hantarkan juga optimal. Harus menjauhi juga pergerakan dari Light karena Guardian Bulwark pun bisa menangkal itu semuanya. Jadi sekarang Lord akan bersilaturahmi. Oke, ini dia Lord di arah mid lane yang sudah mulai berjalan perlahan demi perlahan. Untuk di arah bawah sana ada Eman, untuk di arah top lane ada Nuts juga. Jadi akan ada 3 wave push dari teman-teman arah GPS. Dan lihat bahkan Veldora di depan sana sangat cepat darahnya terkuraskan. Oke, lembut banget sebenarnya Veldora, tapi masih ada satu flicker. Bahkan sekarang Asura Aura hilanglah sudah lewat Aqua tadi mengantarkan damage. Sutsujin masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage begitu optimal. Tapi satu yang terakhir ada satu Immortal yang udah mulai pecah dan juga Pestarnya mungkin terbuka begitu bebasnya. Mereka semua berfokus untuk bisa mendapatkan langsung kemenangan di game yang pertama. Karena untuk RSGPH mereka mendapatkan game tersebut. Team fight demi team fight dilakukan oleh teman-teman dari arah